So listen to me very carefully, Mrs. Potenza, all right? You have the right to remain silent. I want you to listen to me very carefully. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Josie. Hari itu ia ditangkap atas sebuah kasus pembunuhan. Saat ditanya apakah ia ingin didampingi pengacara, ia pun mengatakan itu tak perlu karena ia akan menceritakan yang sebenarnya. I don't need to speak with an attorney. You understand each of these rights? I just want to tell the truth. It all started about... Scene pun beralih ke 3 minggu sebelum kejadian tersebut, di mana Josie rupanya adalah seorang istri dari seorang pengusaha sukses bernama Anthony Potenza. Namun sayang, rumah tangga mereka sedang goyah karena ternyata Tony suka main gila dan berperilaku kasar. Di hari berikutnya, Josie menemui seorang pria bernama Jake yang mana mengungkap kalau Josie juga punya pria idaman lain. Namun di hari itu, Josie berkata kalau ia tak mau lagi menyakiti hati Tony karena ia tahu Tony sebetulnya masih sangat mencintainya. I'll take care of you. Complicated than that. Tony does love me. Jack pun meminta Josie meninggalkan Tony, namun Josie menolak karena ia masih mencintai Tony. Josie kemudian terlihat meninggalkan Jack begitu saja. Sorry. I won't play second best forever. I don't want to hurt Tony. Di malam harinya, Josie menghampiri Tony. Ia berkata kalau ia sangat ingin membahagiakan Tony bagaimanapun caranya. Di sanalah Tony nampak terdiam karena rupanya jauh di dalam lubuk hatinya ia masih sangat mencintai Josie. Stop drinking, Tony. I know. You try? Untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya tersebut, Josie pun mengajak Tony liburan ke salah satu rumah danau milik saudaranya. Dari awal perjalanan mereka sudah nampak begitu happy. Namun saat mereka tiba di sana, Josie kembali kecewa saat mengetahui Tony ketiduran setelah mendengar miras. Ready? Keesokan harinya, Josie tak sengaja menemukan sepucuk pistol di laci perabot. Ia pun mulai bertanya-tanya siapa yang meletakkan pistol tersebut. Namun yang pasti, ia yakin kalau itu bukanlah Tony, karena Tony baru pertama kali kemari. Tak lama ia mendengar Tony berbicara di telepon dengan begitu marah. Melihat Tony sedang ada masalah di kantor, Josie pun mengizinkan Tony kembali ke kota untuk menyelesaikan urusannya. Sementara ia berkata akan menyusul dalam beberapa hari. It's the best thing for both of us. Saat malam tiba, Josie mampir ke sebuah bar. Seorang pria di sana nampak sempat mencuri perhatian Josie. Karena tak mau terjadi salah paham, Josie pun meninggalkan bar tersebut. Namun di tengah perjalanan, mobil yang Josie kendarai mogok tanpa sebab yang jelas. Tak mau kedinginan di tempat itu, Josie pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah mobil mendekat di mana rupanya itu adalah mobil pria yang Josie lihat di bar. Pria itu turun dan menawari Josie tumpangan. Dan karena tak ada pilihan, Josie pun akhirnya memperkenalkan diri, di mana pria itu juga menyebut dirinya bernama Cole Wilson. Stay out here and freeze all night. It's up to you. Josie Potenza. Cole Wilson. Thank you. Come on. Setelah tiba di kabin, Cole pun berkata kalau besok ia akan memperbaiki mobil Josie. Myself. Look, all right, it's no big deal. I'll save you a towel. You want your coat? All right. Thanks.
Keesokan harinya, atas bantuan Cole, mobil Josie berhasil menyala kembali. Saat Josie ingin memberikan sekedar ucapan terima kasih, Cole menolak karena ia bukanlah montir. Di sanalah Cole meminta Josie menemaninya makan malam. Karena terjebak hutang budi, Josie pun akhirnya bersedia. Namun Josie menegaskan kembali kalau ia adalah wanita yang telah bersuami. I told you I'm married. Oh, where? He had a very important business. What could be more important than you? I'll pick you up at 8 o'clock. Di malam harinya, Josie pun akhirnya memenuhi permintaan Cole. Mereka pun mulai menari-nari di bar, namun lama-kelamaan Josie mulai merasa tak nyaman ketika tangan Cole mulai nakal. Mereka pun kembali ke meja di mana Cole mulai penasaran dengan sosok suami Josie yang tega meninggalkan istrinya di gunung sendirian. Disitulah Josie pun akhirnya mulai bercerita kalau ia bertemu suaminya 7 tahun silam. Saat itu ia baru putus sekolah karena di DO. Hidupnya saat itu begitu susah hingga pada suatu hari ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko bunga. Disitulah akhirnya ia bertemu dengan Tony. Dan setelah masa pacaran yang sangat singkat, Tony pun akhirnya menikahi Josie. I had a job in a grocery store working as a cashier. So one night Tony came in and a god and $1,000 to his date. He asked me to marry him. I said yes. Namun ternyata Cole mampu membaca kalau Josie tak bahagia dalam pernikahannya. Karena seperti biasa, pria mapan seperti Tony pasti banyak maunya dan bahkan suka main gila dan temperamen. Disitulah Cole pun meminta Josie meninggalkan Tony. Josie berkata kalau ia meninggalkan Tony saat ini ia tak akan mendapatkan sepeser pun harta dari Tony karena ia sudah menandatangani sebuah perjanjian pranikah di mana jika Josie pergi meninggalkan Tony, Josie tak akan mendapatkan apapun dan Josie tak mau itu terjadi. Love my husband. It said if I leave him I get nothing. Real smart guy. Cole terus mengulik lebih dalam hubungan Tony dan Josie, di mana ternyata diam-diam Josie tak tahan hidup bersama Tony. Bahkan kadang-kadang ia sempat berpikir agar Tony segera mati. You do hate him, don't you? Sometimes I do. Sometimes I wish he were dead. Mendengar hal tersebut, Cole pun menawarkan diri untuk menghabisi Tony. Ia yakin sekali tak akan ada orang yang curiga. Sehingga nanti seluruh harta Tony pun akan jatuh ke tangan Josie. I'll do it. I'll kill him. Kill Tony? Josie pun sontak kaget mendengar ucapan Cole. Bukannya senang, Josie justru berbalik ketakutan melihat kepribadian Cole yang punya ide segila itu. Saat itu juga, Josie pun berniat pergi namun Cole bersikeras mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, suasana hati Josie mulai tak tenang. Ia baru sadar kalau ia bersama pria yang tak beres. Suasana pun kembali dibuat mencekam oleh Cole yang membawa Josie ngebut tanpa cahaya lampu. Sepanjang jalan, Josie tak berhenti berteriak saking takutnya. Setibanya di kabin, Cole malah berniat memperkaos Josie. Josie pun kemudian berlari masuk dan mengambil pistolnya. Sebuah tembakan pun menyasar pipi Cole, yang akhirnya membuat Cole pergi. That was a really big... Beberapa hari berlalu, Josie terlihat sudah kembali ke kota. Di sana nampak ia tengah merayakan hari ulang tahun Tony. 41. Disitulah kemudian Tony mengatakan kalau malam ini ia sangat bahagia karena di usianya yang ke-50 tahun Josie masih ada di sisinya. Tony bahkan merasa menjadi pria paling bahagia karena telah memiliki Josie. I feel. I don't want to lose you. Hari berikutnya Tony terlihat mengambil uang dari ATM.
Setelah itu ia mengabari Josie kalau 20 menit lagi ia akan sampai di rumah. Josie pun diminta bersiap karena ia akan mengajak Josie makan malam. Namun setelah percakapan itu, Cole tiba-tiba muncul di dalam mobil. Alright, what do you want? The park we're coming up to? Yes. Dalam kondisi hujan lebat, Tony dibawa ke sebuah taman bermain. Tony berkata kalau ia akan memberikan apa saja yang Cole inginkan. Namun Cole menolak dan ternyata Cole sangat ingin Tony mati. Tony berusaha kabur semampunya namun Cole berhasil mengejarnya. Cole pun mulai menghujani beberapa tembakan ke tubuh Tony. Hingga akhirnya Tony pun tak bertahan dan tewas di tempat. That pretty little wife of yours, we're gonna have that. Di tempat berbeda, setelah 1 jam lamanya menunggu, Josie mulai gelisah karena Tony tak kunjung pulang. Di waktu yang sama, tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kamar. Dan disitulah Josie melihat pintu geser kamarnya terbuka. Tony! Tony? Merasa ada yang tak beres, Josie berniat menelpon 911. Namun tiba-tiba ia melihat pistol yang ia lihat di kabin di atas ranjang. Di waktu yang sama, Cole tiba-tiba membekap Josie. Hi, partner. Josie pun kaget lalu menarik pelatuk pistolnya. Namun ternyata pistol itu kosong. Di sanalah Cole menjelaskan kalau ia baru saja menghabisi Tony dengan pistol Josie di kabin. Cole juga berkata kalau semua orang pasti akan menuduh kalau Josie lah yang menghabisi suaminya sendiri karena ia menginginkan harta suaminya. Josie pun berniat menelpon polisi, namun tiba-tiba Cole berkata kalau saja Josie bisa bersikap baik tempo hari, semua ini tak akan terjadi. Dan kini ia meminta Josie menyiapkan uang sebanyak $30,000. Jika tidak, ia akan membuat Josie di penjara. Oh yeah. No. Tell him the truth. This much nicer to me. Things would have been very different. 30 grand by Friday. Josie pun berkata kalau ia akan melapor ke polisi. Cole pun nampak tak takut karena ia punya saksi seorang pelayan di bar yang mendengar sendiri kalau Josie ingin suaminya mati. Tak lama terdengar suara seseorang memencet bel rumah. Cole pun langsung tahu kalau itu adalah polisi. Cole berkata kalau Josie buka mulut perihal dirinya, mereka berdua akan masuk penjara. Karena tentu saja Cole akan bersaksi kalau Josie lah yang memintanya membunuh Tony. Mrs. Potenza, it's about your husband, ma'am. Josie pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tadinya Josie berniat mengatakan siapa pembunuh yang sebenarnya. Namun saat melihat seorang wanita yang diperlakukan begitu kasar oleh petugas, Josie mengurungkan niatnya. Josie pun akhirnya mulai diinterogasi. Petugas pun bertanya banyak hal termasuk siapa yang mungkin menjadi pembunuh Tony. Namun di situ, Josie memilih mengatakan kalau ia tak mengetahuinya. And he told me he'd be home in about 20 minutes to dinner. Did your husband have any enemies? No. Dua detektif yang bernama Danny dan juga Ronnie itu tadinya menduga kalau Tony dibunuh oleh pelaku perampokan mobil. Namun mereka merasa aneh karena mobil Tony masih ada. Begitu juga barang-barang berharga miliknya. Disitulah mereka pun sempat menduga kalau Tony bukan tewas karena dirampok. Man. Yeah, that Insta-Teller receipt we found in Potenza's pocket. There was a guy standing directly. Damn. Case. Setelah interogasi tersebut, Ronnie mengantar Josie pulang. Di dalam rumah, Josie tak melihat tanda-tanda keberadaan Cole. Keesokan harinya, kabar pembunuhan Tony pun tersiar di televisi. Di situ, media masih menduga kalau Tony dihabisi oleh begal. Tak lama berselang, Jack datang menemui Josie untuk menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Di sanalah Josie berkata kalau yang menghabisi Tony adalah seorang pria gila yang ia temui di gunung, yang bahkan mencoba memperkosanya.
Saat ditanya kenapa Josie tak melapor ke polisi, Josie berkata kalau pria itu mengancam akan menyeret dirinya juga sebagai dalang dari pembunuhan Tony. Josie juga menyebut kalau pria itu meminta uang sebanyak $30.000. Dan saat ini hal yang terpenting adalah membayar uang yang diminta pria tersebut agar ia tak menyebarkan berita bohong. No, listen, I know who killed Tony. I met this guy in the mountain. I didn't know the man was crazy. Crazy? What? But then he followed me here and he killed Tony. And now he's... Jack kemudian kembali ke restorannya, di mana ia pun nampak kaget karena rupanya Cole juga ada di situ. Disitulah mereka kemudian berbincang di mana ternyata tak cuma saling mengenal, tapi lebih daripada itu, ternyata Jack lah yang meminta Cole menghabisi Tony. Hey, you thought the plan up with who did, right? Didn't I? Yeah, I need you. Rupanya mereka sudah punya kesepakatan di mana ketika Tony sudah mati, Jack akan membayar sejumlah uang untuk Cole. Namun saat ini, Jack berkata ia belum bisa membayar karena restorannya sedang sepi. Namun Cole sepertinya tak peduli dengan urusan tersebut. Ia tetap menuntut bayarannya karena ia sudah melakukan bagiannya. Selain itu, ia juga mengaku kalau kini ia sangat mencintai Josie. Soon there'll be enough money for everyone. Just leave Josie alone. I'm gonna get what I need. I don't wanna see you. Scene beralih ke kantor polisi di mana hari itu detektif Danny dan Ronnie mendapatkan sebuah petunjuk di mana mereka kedatangan seorang wanita bernama Nora yang tak lain adalah mantan istri Jack. Di sana Dora membawa beberapa foto hot Josie yang ia ambil dari dashboard mobil Jack. Ia juga membongkar perselingkuhan Josie dan juga Jack yang sudah berlangsung begitu lama. My name is Nora Smith. My ex-husband Jake has been glove compartment of Jake's. My lawyer needs him. He's trying to cut my alimony. Nora mengaku kesal pada Jack lantaran setelah bercerai, harta gonogininya tak kunjung diberikan Jack. Nora curiga Jack memberikan semua keuntungan restorannya untuk Josie. No, why do you say that? If Josie left Tony, I can't believe you didn't know about. She wouldn't get a penny. Dua detektif itu pun mulai sadar kalau secara tak langsung Nora ingin memberitahu kalau Jack mungkin terlibat dalam pembunuhan Tony karena ia punya motif untuk memiliki Josie dan juga memiliki harta Tony sekaligus. I think Jake killed Tony. See, nobody knows that. He wanted Tony's wife. He wanted Tony's money, but he couldn't get. Beberapa hari berlalu, Josie menemui pengacara Tony yang bernama Bill. Di sana Bill berkata kalau Tony tak ada menandatangani surat wasiat, ia hanya menandatangani perjanjian pranikah. I wish that were the only problem. I feel personally responsible for what I'm about. Karena itu tak ada yang bisa diwariskan pada Josie untuk saat ini. Namun itu hanya masalah waktu saja dan semuanya bisa berubah. Karena Josie adalah istri Tony, jadi Josie berhak atas semua harta Tony. Meskipun begitu, Josie masih nampak gelisah karena saat ini ia perlu uang cepat untuk ia berikan pada Cole. Saat hari pemakaman tiba, Jack terlihat didatangi mantan istrinya. Di sanalah Nora berkata kalau ia tahu apa yang Jack rencanakan. Nora pun meminta Jack memeriksa dashboard mobilnya. Para petugas nampak terus memantau Jack. Saat itulah para detektif mulai curiga karena Jack nampak kaget saat melihat Cole. Shit. What's he looking at? Who the hell is that? Pemantauan detektif itu kini tertuju pada Cole, di mana mereka merasa ada yang tak beres dengan pria tersebut karena Cole nampak terus mendekati Josie yang nampak berusaha menghindarinya. Dan ternyata Cole memang datang untuk meminta uangnya. Ia mengancam jika ia tak mendapatkan uangnya, Jack juga akan mati karena ia tahu Josie adalah pacar Jack. Bring me my money? What if I don't have the money? Because then I would have to kill the other one. Jakey boy, remember Jake? Love you. Hari itu juga Josie meninggalkan rumah setelah mengambil perhiasannya dan sepucuk pistol. Setelah berhasil menggadaikan perhiasannya, Josie pun menerima telepon dari Cole, di mana Cole meminta Josie menemuinya di sebuah terowongan.
Hi, partner. I want you to go to park at the end of the street. Setibanya di terowongan, ternyata Josie mengeluarkan pistol dan meminta Cole mengembalikan pistol yang ia ambil dari kabin. Josie pun meminta Cole melemparkan bersama jaketnya. I got your money. Don't push me. I don't give me the gun from the cabin. Saat mengambil jaket tersebut, tiba-tiba Josie lengah yang membuat Cole berhasil merebut pistol Josie dan juga mengambil uangnya. You're next. Namun Josie berhasil melepaskan diri. Josie pun berlari dari kepungan peluru Cole hingga ia pun sampai di jalan raya. Kondisi jalan yang begitu padat membuat Josie berhasil kabur. Josie kemudian menemui Jack di restorannya dan menceritakan kalau Cole mencoba membunuhnya. Josie kemudian mengajak Jack pergi karena Cole juga berencana membunuh Jack. Now listen to me. You've waited. Me and he's gonna kill you. No, he won't hurt me. Yes, he will. Let's just discuss options, shall we? I mean, Josie lalu memaksa Jack ikut. Saat di dalam mobil, Jack pun kaget karena Josie ingin ke kantor polisi untuk mengatakan siapa yang sebetulnya membunuh Tony. One more decision that I make. If I take that money, take me to the police. no. Merasa kedoknya bisa terbongkar, Jack mati-matian menolak mengantarkan Josie ke kantor polisi. Ia mencoba mengulur waktu dan akhirnya malah membawa Josie pulang dengan dalih demi keselamatan Josie. Josie yang gregetan akhirnya meminta Jack turun karena ia sendiri yang akan ke kantor polisi. Dan disitulah Jack berkata kalau Cole tak mungkin membunuh Josie karena ia hanya mengancam saja. Cole won't hurt you. What did you say? You said Cole won't hurt me. I never told you his name. Josie pun bertanya bagaimana Jack bisa tahu nama pembunuh tersebut. Jack pun berkata Josie lah yang menyebutnya. Namun Josie merasa tak pernah mengatakannya. Of course you did. I never told it to you. Sadar kalau Jack juga terlibat, Josie pun kembali ke rumah dan mengunci pintu. Jack yang tak sempat masuk mencoba lewat pintu samping, di mana ia kembali kaget saat melihat mobil milik Cole. Josie kemudian mencoba menghubungi detektif Ronnie. Sementara itu detektif Ronnie sedang menganalisa orang yang bernama Cole Wilson, yang ternyata adalah mantan napi atas kasus pembunuhan istrinya. Namun ia masih diizinkan bebas karena dianggap membutuhkan bantuan seorang terapi kejiwaan. Josie yang sudah tersambung tiba-tiba kaget karena telepon dan listrik padam. Di waktu yang sama, Jack muncul dan berusaha memperingatkan Josie kalau Cole ada di sini. Josie, it's me. Cole's car is in the alley. He's out here somewhere. Open the door. Josie, he might be in the house. Namun belum selesai Jack berbicara, tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala Jack. Josie menjerit histeris lalu bergegas mencari tempat bersembunyi. Cole kemudian masuk dan menyisir di setiap sudut rumah untuk menemukan Josie. Namun sayang, ia tak dapat menemukan keberadaan Josie dimanapun. Dan karena begitu lama tak kunjung ketemu, Cole pun akhirnya mencari di luar. Josie kemudian keluar dari lemari dan menuju basement, di mana rupanya ia berniat kabur dengan mobil simpanan Tony. Namun sayangnya Josie tak dapat menemukan kunci mobil tersebut, hingga akhirnya aksinya pun ketahuan oleh Cole. Cole menjebol kaca dan melompat ke basement. Josie pun dibekap dan dihajar dengan membabi buta. Namun Josie berhasil meraih kapak dan menikam Cole. You've been playing with me, but I know what you mean. Scream real loud. No one can hear. Mendengar suara sirine polisi datang karena alarm rumah Josie berbunyi, Josie berkata kalau ia tak akan membunuh Cole.
jika saja ia mau mengakui perbuatannya. Namun sayangnya Cole justru berkata kalau ia akan mengatakan pada polisi kalau tewasnya Tony adalah ide Josie, dan Josie lah yang menyewa dirinya. I need you to tell those cops, okay? Ucapan tersebut membuat Josie sangat kesal dan akhirnya ia pun menembak Cole. Tak lama berselang, polisi datang dan langsung menangkap Josie. Scene pun kembali ke awal dan memperlihatkan Josie bersama detektif Danny dan juga Ronnie. Dalam tanya jawab tersebut, Josie mengaku kalau ia memang membunuh Cole Wilson, namun dengan alasan membela diri. But you did kill Cole Wilson. Yes, I did. Self-defense. Josie pun menolak dituduh merencanakan pembunuhan atas Tony suaminya, karena ia dan Tony masih saling mencintai. Merasa tak puas dengan jawaban Josie, detektif kembali menghadirkan mantan istri Jack yang bernama Nora. Di sana Nora pun berkata kalau ia percaya bahwa Josie mungkin tak pernah punya niat menghabisi suaminya. Tapi lain halnya dengan Jack. Ia tahu Jack sangat mencintai Josie dan ingin memiliki Josie. Ia pun sangat yakin kalau Jack lah yang menyewa Cole Wilson untuk membunuh Tony. Josie never would have left Tony for Jake. Decided to kill Tony. Josie's not the type to commit murder. Semua penjelasan Nora tersebut akhirnya membuat para detektif menyimpulkan kalau Josie memang tak bersalah dalam kasus pembunuhan Tony. Josie pun akhirnya dibebaskan hari itu juga. Josie kemudian terlihat melangkah keluar dari kantor polisi. Di sana ia melihat Nora dan nampak mereka pun akhirnya pulang bersama. Dan film pun selesai. And they call themselves detectives. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.